Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengetengahkan suatu bab dengan judul yang sangat menarik. Judul bab tersebut adalah Babud Dalil ala anna du'a al-muslim yujabu bimaktubihi aw ghairihi. Bab ini menjelaskan bahwa doanya setiap orang Islam itu pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diminta di dalam doa tersebut ataupun dengan selainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Maka berkaitan dengan janji Allah ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita, maka Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa dalil atau beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su' mislaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin." Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mana Allah pasti akan mengabulkan apa yang dia minta, ataupun Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bahaya darinya selama dia tidak berdoa tentang suatu kemaksiatan atau suatu dosa atau tentang memutus silaturahim. Maka di dalam hadis ini terdapat dua pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa yang pertama, ketika kita berdoa ini, Allah bisa saja mengijabah doa kita dengan apa yang kita minta di dalam doa itu. Di dalam hadis ini disebutkan, illa atahullahu iyyah, yakni Allah mengabulkan bi'ainil matlub, dengan apa yang diminta. Baik itu seketika, ataupun mengikuti waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, au sarafa anhu minasu' mislaha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengabulkan doa seorang muslim, namun dalam bentuk dijauhkannya orang muslim tersebut dari mara bahaya dan dari keburukan. Ini yang kedua. Jadi tidak mesti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Tidak mesti. Ini dengan catatan selama orang Islam tadi bukan berdoa tentang kemaksiatan ataupun berdoa untuk memutus tali silaturahim. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa menambahkan hadis yang tadi disebutkan yang ketiga, awiyat dakhiru lahu minal ajri mislaha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menyimpan bagi orang yang berdoa tadi suatu pahala yang luar biasa yang nanti Allah Ta'ala akan berikan di akhirat kelak. Ini yang ketiga. Maka dari hadis-hadis yang tadi disebutkan dapat kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita, namun dengan 3 cara, yang mana nanti 3 cara ini akan ditentukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bi'ainil matlub, bisa dengan apa yang kita minta, baik itu seketika itu ataupun sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, bidaf'id doror, atau dijauhkannya kita dari suatu musibah atau suatu keburukan. Dan yang ketiga, Allah simpan doa kita itu dalam bentuk pahala yang luar biasa yang nanti Allah berikan kepada kita nanti di akhirat kelak. Kemudian Imam An-Nawawi mengingatkan,
suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'autu falam yustajab li." Bahwa doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak terburu-buru. Ketika kita berkata bahwa aku sudah berdoa namun Allah tidak mengijabahnya, maka ini adalah suatu peringatan bagi kita untuk menetapi adab-adab di dalam berdoa. Salah satunya adalah dengan cara tidak terburu-buru di dalam berdoa. Maksudnya jangan sampai kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun karena suudzonnya kita kemudian kita menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Jangan sampai begitu. Bahwa keterburu-buruan kita berkaitan dengan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan doa kita justru tidak diijabah. Disebutkan di dalam kitab Lawami'ul Anwar bahwa terburu-buru di dalam berdoa ini adalah salah satu manik atau penghalang dari diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan memilih satu dari 3 bentuk ijabahnya doa sesuai dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian berkenaan dengan babud dalil ala anna du'a al-muslim yujabu bimatlubihi aw ghairihi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Adhkar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kaum muslimin rahimakumullah secara luas. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.